soal kimia nomor 11. Ya, simak pembahasan berikut. Yang pertama ada amonium asetat. Amonium asetat itu terbuat dari asam lemah dan basa lemah, di mana reaksinya sebagai berikut. Asam lemah dan basa lemah dapat bereaksi terhidrolisis dengan air dan menghasilkan garam yang bersifat netral. Berarti jika bersifat netral, pH-nya sama dengan 7. Yang ini adalah pH-nya kurang dari 7, berarti ini tidak tepat. Kemudian yang kedua, amonium klorida. Amonium klorida terbuat dari asam kuat dan basa lemah, yang mana mempunyai rumus kimia sebagai berikut: terhidrolisis dengan air kemudian menghasilkan garam asam, karena basa kuat lebih dominan daripada basa lemah, yang berarti pH-nya adalah kurang dari 7. Di sini pH dilihat dari tabel, pH-nya adalah kurang dari 7, berarti ini. Kemudian yang ketiga ada aluminium klorida. Terbuat dari asam kuat dan basa lemah. Rumus kimia yang terhidrolisis dengan air menghasilkan garam asam yang pH-nya adalah kurang dari 7. Kita lihat dari tabel aluminium klorida, pH-nya adalah lebih dari 7, sedangkan di sini kurang dari 7, berarti ini tidak tepat. Kemudian nomor 4 ada kalium sianida, dan rumusnya adalah Cn plus H2O ya, karena terhidrolisis di air menghasilkan Cn plus O-. Kalium sianida ini terbuat dari asam lemah dan basa lemah, yang berarti bersifat netral. Tetapi sebagai ada catatan bahwa kalium sianida ini bisa menjadi asam atau basa ataupun netral tergantung dari perbandingan kekuatan kation yang bereaksi dengan anion dalam proses hidrolisis di dalam air. Kemudian kita lihat di tabel, kalium sianida di sini bersifat basa, karena tadi bisa bersifat basa, bisa bersifat asam dan netral, berarti ini dianggap benar. Kemudian yang kelima ada kalium asetat. Nah, kalium asetat ini terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Ini ada rumus hidrolisisnya yang menghasilkan garam basa, karena basa kuat lebih dominan daripada asam lemah, yang mana menghasilkan pH-nya lebih dari 7. Nah, kita lihat tabel, sedangkan di tabel kalium asetat ini pH-nya adalah kurang dari 7, berarti tidak tepat. Menurut teori asam basa Lewis, sifat H2O dalam reaksi H2O plus CO2, yaitu H2CO3 adalah teori asam basa menurut Lewis. Asam, senyawa yang dapat menerima pasangan elektron atau akseptor. Basa, senyawa yang dapat memberi pasangan elektron atau donor. Persamaan reaksi yang terjadi adalah H2O plus CO2, yaitu H2CO3. Berdasarkan struktur Lewis, senyawa H2O terdapat pasangan elektron bebas atau PeB pada atom pusat, yaitu O atau oksigen. Sedangkan pada senyawa CO2, pada struktur Lewis, atom pusat yaitu atom karbon tidak memiliki pasangan elektron bebas atau PeB, sehingga untuk berikatan antara H2O dengan CO2, senyawa H2O memberikan pasangan elektron kepada CO2 agar dapat berikatan membentuk atom pusat yaitu oksigen. Sedangkan pada senyawa CO2 pada struktur Lewis, atom pusat yaitu atom karbon tidak memiliki pasangan elektron bebas atau PeB, sehingga untuk berikatan antara H2O dengan CO2, senyawa H2O memberikan pasangan elektron kepada CO2 agar dapat berikatan membentuk H2CO3. Karena H2O sebagai pemberi pasangan elektron, maka H2O adalah basa Lewis. Jadi jawabannya adalah